Konnichiwa, minasang. Kali ini kita lanjut lagi dengan video bahasa Jepang. Selanjutnya, yaitu temanya adalah bagaimana membuat kalimat bahasa Jepang dengan kata sifat dan bagaimana menyatakan keinginan dalam bahasa Jepang. Kali ini pola yang positif dulu. Kita ke slide selanjutnya. Jenis kata sifat di dalam bahasa Jepang itu ada dua jenis kata sifat dalam bahasa Jepang. Yang pertama itu ikeyoshi, kata sifat i. Yang kedua nakeyoshi, kata sifat na. Kata sifat secara umum di dalam bahasa Jepang disebut keiyoshi. Kita lanjut. Yang pertama, contoh kata sifat i. Di sini ada atarashi, baru. Oishi, lezat. I, ini huruf i ya. Itu bagus atau baik. Kemudian takai, harga mahal. Yasui, harga murah. Oke, kita lanjut. Eh, kata sifat na. Kata sifat na dalam bahasa Jepang ini contoh-contohnya ada 5 di sini. Suki, yang disukai. Oshare, modis. Suteki, lucu, imut. Hitsuyo, perlu, penting atau penting. Kire, cantik. Nah, nanti perbedaannya ikeyoshi, kata sifat i, atau nakeyoshi ini di pembentukan frasa dan kalimat. Biasanya yang nakeyoshi ini bukan biasanya ya, tapi memang seperti itu polanya untuk membuat sebuah frasa itu ditambahkan na dulu, setelahnya ditambahkan na. Oke, kita lanjut. Ini contoh kata sifat i atau ikeyoshi. Pola positifnya ikeyoshi ditambah kata benda. Jadi tidak ada tambahan sama sekali. Nah, selain kata sifatnya dan kata benda, dan ini polanya seperti bahasa Inggris kalau di dalam bahasa Jepang. Jadi kata sifatnya dulu atarashi, ini baru. Kemudian mobil itu kuruma, atarashi kuruma, mobil baru. Kalau di bahasa Indonesia kan kata bendanya duluan, jadi mobilnya dulu baru kata sifat baru. Kalau di bahasa Jepang seperti bahasa Inggris, itu kata sifatnya duluan atarashi, kemudian baru ben, kata bendanya kuruma, jadi atarashi kuruma itu mobil baru. Kita lanjut ke kata sifat na. Eh, nih, kata sifat na itu nakeyoshi. Em, pola kalimat positifnya kata sifat na atau nakeyoshi ditambah na ditambah kata benda. Jadi perbedaannya dengan kata sifat i tadi tidak ditambah apa-apa. Sementara kata sifat na atau nakeyoshi ditambah na. Di sini buah kesukaan, kesukaan itu suki tadi yang disukai. Kemudian buah itu kudamono. Jadi untuk membentuk kalimatnya karena ini suki ini termasuk kata sifat na, jadi tambah na dulu, tambah na, sukina kudamono gitu. Sukina kudamono, sukina kudamono. Jadi ingat aja kalau dia termasuk nakeyoshi atau kata sifat na, jadi jangan lupa tambah na dulu untuk membuat frasa kata benda dan polanya
mirip bahasa Inggris, kata sifatnya dulu, baru kata bendanya. Bukan seperti bahasa Indonesia yang kata bendanya dulu buah, baru kesukaan. Tidak. Tapi kata sifatnya dulu di sini suki, artinya kesukaan, baru kodamono. Karena kata sifat nak, jadi tambahkan nak dulu sebelum kata bendanya. Sukina kodamono. Sukina kodamono. Sukina kodamono. Sukina kodamono. Sukina kodamono. Oke, kita lanjut ke membuat kalimat menyatakan keinginan di dalam bahasa Jepang. Nah, di sini polanya kata sifat i atau kata sifat na. Kalau kata sifat i tidak ada tambahan. Kalau kata sifat na ada tambahan na, tambah kata benda. Jadi sama seperti membuat prasa tadi. Nah, untuk keinginan ada tambahan partikel ga, terus ditambahkan hoshi di sini. Jadi mau mobil baru. Maksudnya di sini saya mau mobil baru, tapi dalam bahasa Jepang sering subjeknya dihilangkan. Saya atau watashi itu pada umumnya dihilangkan. Jadi eh nya seperti ini saja. Atarashi kuruma ga hoshi. Mobil baru mau. Jadi ga hoshi itu bisa dikatakan mau. Ga itu penghubung antara kata benda atau frasa kata benda kalau di sini dengan hoshi sebagai eh, kata kerja yang bermakna mau gitu. Kita lanjut dulu. Sebelumnya perlu dicatat ini adalah tadi kata sifat i, jadi tidak ada tambahan. Atarasi kurma, bukan atarasi nak kurma, tidak ada na di sini karena ini kata sifat i. Kemudian kita lanjut pola selanjutnya, menyatakan keinginan dalam bahasa Jepang. Ini kata sifat nak ya. Jadi mau buah kesukaan tadi, buah kesukaan itu sukina kudamono, ya tambahkan aja gahoshi. Gahoshi. Sukina kudamono gaoshi. Sukina kudamono gaoshi. Mau buah kesukaan. Saya mau buah kesukaan saya. Sebenarnya maknanya lebih tepatnya seperti itu, tapi di bahasa Jepang eh, sering dihilangkan subjek sayanya itu watashi. Oke, kita ada latihan nih buat di rumah atau PR. Misalkan minasang semua terjemahkan 4 kalimat ini. Mau baju kemeja, baju kemeja itu shatsu. Mau sushi, sushi itu juga sushi. Kemudian mau boneka, boneka itu ninggyo, ninggyo. Kemudian mau tas, tas itu bagu. Kata kerja modis, lezat, lucu, murah sudah ada sebelumnya. Kita cek dulu. Nah, modis oshare ini kan sudah ada. Suteki, lucu, atau imut sudah ada semua. Oishi, lezat di sini tadi. Harga murah, yasui, harga mahal, takai. eh yang di sini harga murah ya, berarti yasui yang diminta. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like, share, ring the bell, dan pastinya juga komen ya, terutama untuk buat latihan kalimatnya yang menerjemahkan 4 soal nomor 1 sampai nomor 4 ini. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa perhatikan eh, kata sifatnya dulu. Modis itu termasuk kata sifat i atau na. Lezat itu termasuk kata sifat i atau na. Lucu itu termasuk kata sifat i atau na. Murah itu termasuk kata sifat i atau na. Jadi kalau sifat i tidak ada tambahan, kata sifat na
ada tambahan na dulu sebelum kata bendanya. Jadi hati-hati, silakan boleh ditulis di kolom komentar pakai romaji atau huruf Latin Jepang semua atau pakai tulisan bahasa Jepang semua atau keduanya juga boleh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.